...30 September 1965 menjadi hari yang kelam tidak hanya bagi Angkatan Bersenjata Bangsa Indonesia, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. 6 jenderal dan beberapa orang lain satu persatu diculik dan dibantai pasukan Cakrawirawa yang ingin menanamkan paham komunis di tanah air. Darah itu warnanya merah, jenderal. Seperti amarah. Hal ini menjadi pertempuran terberat di dalam negeri setelah kemerdekaan karena melawan bangsa sendiri. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhankam, Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendian, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 DRJ Leimena, Brigadir Polisi Satsui Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Aha Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Tidak hanya di Jakarta, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Ketamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Halo semuanya, kembali lagi di Inside Story with Anggi bersama saya Anggi Pasaribu, dan hari ini tepat tanggal 30 September kita mengenang kembali tragedi G30 SPKI. Dan di episode kali ini kita akan membahas apakah sejarah kelam ini masih membekas di hati keluarga korban dan apakah nasionalisme itu masih ada di Indonesia. Dan narsum saya hari ini adalah cucu dari seorang pahlawan revolusi. Satu tempat, gerak. Siap, gerak. Awali kegiatan, tenang berdua. Laksanakan apel pagi. Abraham Sada Mangaraja Panjaitan merupakan salah satu dari keluarga korban kekejaman G30 SPKI. Cucu dari pahlawan revolusi Dei Panjaitan yang tewas karena ditembak, dan menceritakan sedikit memori yang ia ketahui akan almarhum kakeknya. Standar ataupun kualitas kemampuan kita. Siap, siap. Siap, rep. Tanpa penghormatan, betul ingat, kerjakan. Jangan. Halo Bang Abe. Halo. Harus salaman dulu loh kayak Iya, gini. salaman Perlu kayak dulu. gini nggak Bang? Nggak usah. Halo teman-teman, jadi ini adalah Abraham Panjaitan. Aku manggilnya Bang Abe. Iya. Jadi Bang Abe ini salah satu cucu ya Bang ya, Iya. dari pahlawan revolusi di Panjaitan. Sehat Bang Abe? Sehat, Kita terima kasih loh Bang, puji Tuhan. dikasih waktu di sini. Iya. Bang Abe sama-sama. gimana Bang? Jadi Bang Abe ini setiap hari selalu di sini tugasnya? Setiap hari ya, saya berdinas di sini di Pas Pampres. Oh, tapi kebanyakan warawiri ya Bang ya? Ya, warawiri Tergantung sesuai inilah panggilan tugas. Tergantung panggilan tugas. Bang Abe ini kan kita sebenarnya bertepatan dengan 30 September nih Bang, jadi mengenang Iya. kembali tragedi G30 SPKI itu sendiri gitu. Ya, Nah, kalau dari Bang Abe sendiri nih, setiap tanggal 30 September tuh suka ada mungkin tradisi gitu dengan keluarga atau kerabat misalnya mengingat perjuangan kakek gitu. Opa atau opung manggilnya? Opung, Opung, ya, opung. Opung DI. Sebetulnya kita kalau 30 September karena tragedi ya, lebih banyak kita ibadah, berdoa di Lubang Buaya. Cuma memang yang lebih memorable tanggal 1 Oktobernya karena hari kesaktian Pancasilanya gitu. Jadi kita biasanya ikut upacara di Lubang Buaya dan sekaligus ya momen di mana keluarga yang mungkin terpencar-pencar ya agak berkumpul juga di situ. Oh.
Tapi ini kalau misalnya kita ngebahas nih Bang tentang sedikit lah tentang keluarga, tentang nilai-nilai itu boleh ya Bang Abe ya? Boleh. Itu nggak ada trauma tersendiri kan atau? Oh enggak. Kita mendengar ini aja cerita-cerita ataupun ujangan dari orang tua lah, gitu, lebih kepada gitu. Tapi sebelum itu ya Bang Abe ya, kan Bang Abe ini tentara nih, gitu. Itu memang arahan dari orang tua atau karena memang pengen mengikuti jejak atau itu datang dari diri sendiri? Sebetulnya waktu itu ya aku juga setelah SMA itu nggak langsung masuk tentara. Jadi awalnya kita kuliah dulu di Universitas Indonesia dan dari orang tua nggak ada Arahan. keharusan Oke. gitu. Cuma memang tiba-tiba aku saya terpanggil untuk ikut bergabung ke TNI waktu itu melalui jalur akademi militer. Oh, terus habis itu langsung mempengaruhi adiknya nggak? Karena kan adik juga tentara ya? Ya, nggak juga sih. Oh, nggak Sebenarnya lebih kepada demokratis sih, tergantung kita masing-masing. Oh gitu? Ya. Soalnya kan biasanya kalau keluarga tentara tuh biasanya harus ada tuh yang meneruskan gitu kan, ini nggak ya? Iya, nggak. Sebetulnya waktu itu semua kesadaran masing-masing. Tapi Iya. didoktrin nggak? Nggak. Kayaknya kesadarannya lahir karena ada doktrin gitu atau ada Oh, pengajaran. nggak pernah dulu dari orang tua bebas saja gitu. Bahkan waktu aku jadi kuliah juga dulu orang tua nggak ada paksaan untuk ke arah militer. Oh gitu, kirain karena memang jiwa korsa gitu kan terhadap Wah. keluarga jadi tentara. Kalau di tentara sendiri Bang Abi kenapa milih jadi tentara? Apa yang membuat akhirnya triggernya itu tergerak? Ya kalau di tentara sendiri ya saya merasa terpanggil ya untuk jadi tentara karena saya merasakan dulu ya memang ada panggilan untuk meneruskan gitu. Tapi ternyata setelah masuk TNI itu banyak benefit yang saya dapetin gitu. Salah satunya ya bisa mengembangkan karakter gitu. Mungkin saya sekarang ini bisa memiliki kepribadian ataupun pembawaan itu tidak akan seperti ini kalau tidak bergabung dengan tentara gitu. Jadi memang banyak lah yang saya dapatkan di situ. Tapi seiring perjalanan ternyata memang saya sadar juga bahwa TNI ini memegang peranan yang cukup penting lah dalam mengawal perjalanan bangsa. Oh, nah ini kayaknya akan panjang nih nanti nih Bang Abi ini kita ngobrolnya nih ada tentang keluarga tadi kan sebagai salah satu keluarga dari Cucu Pahlawan. Terus juga kita akan bicara tentang nilai-nilai militer yang bisa kita bagikan juga ke anak-anak muda untuk nilai nasionalis gitu kan. Tapi sambil itu kita sambil jalan kita boleh nggak Bang? Karena kan boleh. baru pertama nih Bang. Iya. Agak kita deg-degan ke ya Bang? kantor aja. Kantor ya. Ini kalau lihat loreng-loreng gini tuh Bang, saya tuh suka deg-degan gitu kan. Tapi ini anggota semua nih Bang? Ini anggota semua ya, kebetulan lagi ada kegiatan penyiapan untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN. Jadi semuanya sedang persiapan lah kita di sini. Bedanya yang topi-topi biru, merah, orange itu apa tuh Bang? Oh, ini dari teman-teman dari satuan yang lain, mereka ikut juga bergabung mensukseskan acara KTT. Kalau kita yang Pas Pampres ini memang Biru. pakai baret biru ini ya, memang Oke. pakaiannya di Pas Pampres seperti itu. Tapi ini Bang Abe kenal semua? Cie, pertanyaan Nggak semua kenal. Ada yang saya kenal, ada yang enggak. Ada yang dari satuan lama saya. Nah, ada yang memang yang anggota Pas Pampres. Tapi memang yang menarik ya teman-temannya itu sih sebetulnya udah kayaknya udah suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya ada komandannya lewat tuh udah refleks lagi pakai sepatu langsung siap gitu ya. Oh iya. Ya itu memang di militer kita Kayak gitu ya, tata Bang? cara untuk menyapanya sopan santunnya seperti itu. Jadi sebetulnya hormat itu bukan sesuatu yang aneh, tapi merupakan cara militer untuk menyapa sebetulnya. Oh. Ya. Kalau misalnya lagi ada yang pakai sepatu otomatis langsung ditinggalin siap gitu kan. Kalau misalnya Ya, dia biasanya tapi seperti misalnya itu. Bang Abe lewat nih. Ya. Terus anggotanya nggak lihat. Gimana? Terus nggak disapa gitu. Oh, ya kalau memang di militer itu keharusan sih untuk penghormatan militer itu memang keharusan. Cuma tadi saya sampaikan itu bukan seperti hierarki seperti apa, tapi memang cara kita untuk menyapa satu sama lain. Makanya mata tuh harus peka ya. Nah, saya ada. Ini dulu tugas sama saya dari operasi. Gitu jadi teman-teman. Ya. Jadi bukan hal yang aneh kalau misalnya ngelihat Ya. tentara itu lewat, komandannya lewat, Ya. refleks nyapa. Ya. Seru.
Kalau di sini berarti dari pagi sampai Mana? sore, Bang? Kenapa? Enggak, aku tiba-tiba langsung Langsung hang. ya. Nah, Bang, kalau seandainya ada yang lihat Abang nih, Ya. tapi nggak hormat gitu. Ya ditegur, biasanya ditegur. Karena kalau di militer tuh memang kewajiban ya. Kewajiban untuk penghormatan itu memang kewajiban. Itu masuk di dalam aturan. Gitu. Jadi memang ya tetap ditegur lah itu. Kalau yang disuruh push up itu tuh Ya itu memang bagian dari teguran. apa namanya sanksi lah. Tapi sanksi itu sifatnya lebih kepada membina, bukan bukan yang sifatnya apa namanya hukum lah negatif ya. tapi lebih kepada pembinaan. Cuma nggak disanksi juga kan Bang karena nggak ngasih hormat gitu. Ya, disangsinya paling sanksinya itu hukuman fisik atau apa gitu. Tapi itu biasalah dalam kehidupan militer. Oke, balik lagi mental terus karakter itu. Ya. Dapatnya dari militer. Ayo tuh Ya. ya anak-anak muda pengen punya mentalitas yang kuat, karakternya juga jadi itu di militer kita emang. Ya, Jadi bisa dibilang endorse. begitu. Oh gitu. Bang Abe kalau misalnya kita balik lagi nih Bang ya, bercerita. Kalau dari Bang Abe kan waktu itu belum lahir nih. Waktu Iya. Opung Nah, ini kantor saya yang Oh ini kantornya Bang Abe. ngobrol di dalam aja, Oh. lebih enak, ada AC. Silakan Bang. Kapan lagi kan ngobrol di ruangan salah seorang pas pampres. Kalau bicara soal keluarga gitu ya Bang ya, kan Bang Abe ini salah satu cucu dari pahlawan revolusi gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga pengen tahu dengar ceritanya juga gitu. Belum lahir waktu itu tapi bapaknya waktu itu usia belasan ya kalau nggak Ayah salah. saya usia 12 tahun waktu itu. Iya, usia 12 tahun. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu, suka ada ngobrol atau diceritakan dulu kakek kamu tuh ini, opung tuh dulu ini gitu. Ya kadang orang tua saya juga, ayah saya juga, mendiang ibu saya juga mungkin menceritakan ya. Kita lebih, karena saya tidak pernah juga merasakan semasa opung hidup, saya lebih kepada inspired pada cerita-cerita tersebut gitu. Dan itu meskipun hanya berupa cerita, tapi juga menginspirasi saya juga, sehingga saya menempuh jalan karir yang saya ambil. Boleh nggak Bang diceritain cerita yang menginspirasi Bang Abe yang diceritakan oleh ayah waktu itu tentang opung? Ya, sebetulnya saya diceritakan ayah, saya juga banyak baca ya, karena kan beliau kan pahlawan nasional, jadi banyak cerita-cerita tentang beliau, jadi saya cukup kagum lah, terlepas dari saya cucunya beliau ya, karena saya lihat ya, beliau cukup maju untuk orang pada masa itu ya, pada zamannya itu beliau cukup maju, jadi dipercaya bisa bertugas di Jerman ya kan, kemudian menangani berbagai permasalahan diplomatik militer di Jerman. Terus kemudian gimana beliau juga dari segi kehidupan religinya juga cukup baik ya. Jadi gimana ada suatu cerita beliau itu kan kampungnya itu semacam seperti disponsori lah oleh satu kampung di Jerman yang namanya Wuppertal. Nah, pada saat beliau itu menjadi atas pertahanan di sana, beliau itu ke Wuppertal, kemudian memberikan semacam khotbah agama dalam bahasa Jerman gitu. Jadi seperti memberitahukan bahwa orang-orang yang dulu dibiayai itu sekarang bisa juga maju, bahkan bisa sampai ke Jerman sendiri dan menceritakan. Gitu.
Itu dari prestasi-prestasinya itu akhirnya menginspirasi. Betul. Selain prestasi juga perjuangan ya. Perjuangannya Opung pada saat itu sebelum kemerdekaan, gimana beliau itu berjuang di Sumatera Selatan. Beliau berjuang gimana caranya mendapatkan senjata untuk para pejuang kemerdekaan itu dari Singapura ke Sumatera Selatan. Jadi senjata-senjata ini yang dipergunakan untuk perlawanan perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Sampai sedetail itu Bang diceritainnya? Oh enggak, itu baca ya? Itu baca. Terus kemudian juga ya tentunya pada saat tragedi itu terjadi kan beliau kita saksi dari tante-tante saya semua memang beliau pada saat itu berdoa. Jadi memang tabah dan setia hingga akhir ya. Jadi itu memberikan kesan yang mendalam sama saya sampai meskipun saya tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi itu cukup memberikan inspirasi sehingga saya bisa menempuh jalan hidup ataupun jalan karir yang saya ambil saat ini. Waktu pada akhirnya Opung udah nggak ada gitu ya Bang? Ya. Keluarga sempat cerita nggak sih masa-masa bagaimana mereka menjalani kehidupannya gitu? Ya. Ini masa-masa yang susah nih, B misalnya gitu, tapi kita akhirnya bisa bertahan karena apalah gitu. Ya. Betul, iya Nggi, waktu itu sih memang ayah saya juga cerita juga bagaimana terutama Opung Boru ya atau nenek saya ya benar-benar depres ya karena kehilangan sehingga bisa dibilang pada saat itu terjadi trauma dan saya rasa itu pasti nggak mudah lah untuk keluarga saya pada saat itu. Nah, tapi bagaimanapun juga itu kan harus dilewati dan bisa bangkit kembali. Dan ayah sendiri sering ngobrol nggak sama Bang Abe misalnya waktu itu misalnya lagi bertugas gitu kan? Ya. Dulu nih kalau ada Opung ini kayak gini-gini nih, B gitu atau apa? Nanti kamu kalau menjalani tugas kamu harus ingat karena dulu Opung gini-gini gitu. Ya, adalah sedikit mungkin beberapa petuah-petuah lah dari beliau lah. Kira-kira nilai-nilai apa yang dilanjutkan gitu. Apa tuh Bang? Ya itu, tadi. ya tabahan, habis itu tetap ketekunan gitu. Jadi bagaimana beliau juga disiplin ya menjalankan tugasnya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya, kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter beliau yang akhirnya membuat beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan itu selalu diingat sama ayah, akhirnya itu yang diturunkan ke Bang Abe dan keluarga juga. Ya, mungkin seperti itu. Tapi lebih banyak sih sesuatu yang tidak diungkapkan gitu, tapi dilakukan. Oh gitu ya? Gitu ya. Lebih baik tidak diungkapkan tapi dilakukan karena kan jadi perbuatan itu menjadi teladan, jadi contoh. Ketimbang sesuatu yang hanya disebutkan tapi nggak dilakukan. Iya. Kan kalau misalnya sempat baca juga gitu ya Bang Abe tentang bagaimana keluarga itu tetap bertahan terus bisa berada di titik yang legowo lah gitu, itu kan butuh waktu juga. Nah Bang Abe sempat ada di posisi itu nggak sih? Yang menyaksikan bagaimana keluarga itu struggle setiap 30 September, setiap harus mengenang peristiwa itu gitu. Saya kebetulan generasi ketiga ya, jadi kalau yang merasakan langsung lebih pastinya kepada orang tua ataupun Nang Boru, bapak tua yang lebih merasakan gitu. Tapi saya menyaksikan beberapa tahun ini semenjak peristiwa itu juga mereka lebih kepada melepaskan pengampunan gitu. Jadi lebih kepada mengubur luka-luka masa lalu. Jadi tidak menjadikan itu suatu kepahitan yang mendalam yang terus-menerus menjadi dendam gitu. Lebih kepada mereka melepaskan masa lalu itu gitu. Cuma yang terus hidup adalah ya suri tauladannya beliau lah. Berarti sebenarnya meskipun di generasi ketiga nggak ada transfer atau nggak ada pernyataan atau mungkin seperti kayak pernyataan nanti kamu kalau misalnya ketemu dengan cucu dari siapa gitu hati-hati ya gitu. Oh, nggak ada, tidak ada sama sekali. Cuma memang yang terus ada adalah kita memelihara nilai-nilai patriotisme itu
nilai-nilai nasionalisme itu yang terus diturunkan gitu. Jadi banyaklah kalimat-kalimat seperti ya kamu jangan sampai memalukan sebagai penerusnya Opa di Panjaitan, berbuat yang terbaik di segala bidang kehidupan yang kalian tekuni. Itu yang terus ada, terus kemudian nasionalisme dan patriotisme sama negara ini, sama Pancasila, jangan sampai luntur. Itu yang lebih ditekankan gitu ya. Tapi ini Bang, mungkin ini ada beberapa pertanyaan, tapi salah satunya adalah ketika cucu dari salah seorang anggota gitu ya, PKI itu misalnya, pernah nggak berhubungan dengan Bang Abe dan gimana Bang Abe menyikapi itu Bang? Kebetulan yang secara personal langsung deket tidak ada ya, tidak ada, belum ada. Tapi kalaupun iya, saya rasa secara pribadi, di level pribadi sebenarnya tidak ada permasalahan karena kan sudah generasi yang selanjutnya. Nah, kita juga sama-sama hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, juga dasar Pancasila. Ya, saya rasa itu secara pribadi tidak ada masalah. Cuma kita tetap berpegang sama apa yang sudah menjadi kesepakatan gitu kan. Pancasila ini kan dasar hidup negara, falsafah ini kan kesepakatan nih dari semua warga negara yang hidup di Indonesia ini bahwa kita hidup dasarnya Pancasila, terlepas apapun perbedaan kita satu sama lain gitu. Kita udah sepakat di situ kan. Berarti sebenarnya apa yang udah jadi masalah ya udah masalah lu aja gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu ditarik lagi sampai ke sekarang, ya sekarang fokusnya yang sekarang aja. Nah Bang Abe kan punya privilege itu nih Bang gitu kan, cucu pahlawan revolusi gitu kan ya. Kalau misalnya lagi ngumpul sama teman-teman atau lain sebagainya, suka ada yang kepo gitu nggak pakai itu ada cerita apa, atau kayak gimana gitu, suka ada yang kepo nggak Bang? Oh iya, biasanya mungkin menanyakan ya. Cuma saya kan hanya karena saya nggak mengalami langsung, ya saya pasti menanyakan referensi dari orang tua ataupun paman ataupun tante yang mengalami langsung. Nah, jadi saya rasa itu merupakan satu kesaksian dari apa yang terjadi pada saat itu. Iya. 2040, 2050 ini akan menjadi ekonomi 5 besar dunia, sehingga kebutuhan kita pertahanan ataupun militernya untuk menjaga kepentingan bangsa itu juga sangat penting. Nah, ya militer ini perlu diawaki oleh generasi-generasi muda bangsa yang baik, tangguh.